Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar terkait tentang materi aljabar ya, yaitu perkalian dalam bentuk aljabar. Kita langsung aja. Sebenarnya kalau perkalian bentuk aljabar yang paling penting teman-teman semua harus tahu gitu kan. Yang kemarin syarat dari aljabar itu sendiri tahu komponen-komponennya, misalkan mana variabel, mana koefisien, mana suku terutamanya, karena ini berkaitan dengan persyaratan. Kita harus paham dulu itu, paham tentang bagian-bagian dari persamaan di aljabar yang disebutnya variabel mana, yang disebut dengan koefisien mana, konstanta mana, kemudian disebut juga suku ya, karena berhubungan. Oke, kita lanjut langsung untuk pemahaman. Sebenarnya untuk perkalian aljabar itu sama halnya dengan perkalian biasanya. Cuma bedanya mungkin kita tahu ya, di aljabar itu ada peubah atau variabel, itu juga pun ikut gitu kan, ikut, dan ada beberapa trik atau syarat dalam mengalikannya juga. Oke, nah di sini yang kemarin ya, ketika di aljabar kita buat model matematikanya gitu kan, jadi nggak langsung dikasih soal misalkan 2x dikali 3x itu berapa, nggak langsung seperti itu gitu kan, tapi kita diberikan soal pemahaman ya, kita belajar terkait konsep dulu ya, kita buat model matematika. Ini dimisalkan nih, di dalam sebuah keranjang terdapat 11 apel, 6 jeruk, dan 3 mangga. Lalu dari kantong tersebut diambil 3 jeruk, 4 apel sebanyak 2 kali gitu kan. Kalau diambil berarti dikurang ya. Kemudian selanjutnya keranjang itu ditambahi isinya, ditambah lagi gitu kan, dengan 2 apel dan 1 mangga sebanyak 3 kali. Berapakah isi kantong sekarang? Nyatakan dalam bentuk aljabar yang paling sederhana. Nah, dari soal ini udah kelihatan nih. Yang pertama yang harus kita lakukan, kita buat model matematika dulu. Kita misalkan dulu ya. Kita misalkan. Oke. Apel itu dengan A, mudah ya. Kemudian jeruk dengan J, awalannya aja ya. Kemudian mangga dengan M. Boleh nggak kalau saya ubah apel itu X, jeruk itu Y, mangga itu Z? Boleh, boleh juga. Ini supaya memudahkan aja. Kalau boleh nggak A, B, C? Boleh gitu kan. Karena kan kita udah tahu bahwa peubah itu kan, variabel itu peubah ya, atau yang menggantikan gitu kan. Jadi boleh. Untuk persamaan pertama ya, dalam keranjang itu terdapat, nah ini yang pertama 11 apel, 6 jeruk, dan 3 mangga. Berarti 11A ditambah 6J ditambah 3M. Oke, pernyataan yang kedua ditulis juga nih, 3 jeruk 4 apel. 3 jeruk plus 4 apel. Ini sebanyak berapa? Sebanyak 2 kali. Kalau sebanyak 2 kali, berarti pengertian tahu ya, berarti dikalikan 2. Oke. Sama, nanti di sini yang ketiga, 3 dulu ya. Nanti baru diselesaikan. Yang ketiga, itu ditambahkan 2 apel, 1 mangga. 2 apel tambah 1 mangga. Ini sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita tinggal gampang nih. Berarti kan nyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana, atau berapakah isi kantong tersebut. Kan kita punya 11 apel, 6 jeruk ditambah 3 mangga, kemudian dikurang persamaan 2, kemudian ditambah persamaan ketiga, karena ini ya diambil kemudian ditambahkan kembali. Tapi ingat, di persamaan kedua ini dia diambilnya 2 kali, berarti 2 dikali 3 jeruk plus 4 mangga. Setiap suku, ini kan ada 2 suku, itu dikali dengan 2, berarti oke, biar enak gampangnya ganti ya, 1, ini yang kedua. Berarti 2 dikali 6J, 2 dikali 3J, 6J, ditambah 8A.
Begitu juga yang ini sebanyak 3 kali, berarti 2A ditambah 1M sama, ini juga dikalikan. Oke. Ya, masing-masing ini pertama, yang kedua, supaya jangan lupa ya. Langkahnya aja itu. Berarti 6A ditambah 3M. Oke, kita di sini ya. Jadi, untuk berapa isi kantong tersebut? Yang pertama berarti kan jawabannya itu persamaan 1 dikurang persamaan 2 ditambah persamaan 3. Karena dari soal ya, diambil itu dikurang. Kemudian ditambahkan berarti ditambah. Persamaan 1 berapa kita tulis? 11A ditambah 6J ditambah 3M. Dikurang persamaan 2. Persamaan 2 yang ini ya jadinya ya. 6J dikurang 8A. Kemudian ditambah, ini yang sudah dikalikan, 6A ditambah 3M. Baru yang kemarin syarat ya, syarat untuk penjumlahan dan pengurangan, yaitu harus suku sejenis. Suku sejenis itu suku yang apa? Yang memiliki variabel sama. Variabelnya pun, pangkatnya pun harus sama juga. Kita dekatkan yang sama. Yang sama yang mana aja? Kita lingkari aja ya, biar enak. Yang A, oke, dengan A ini, dengan ini ya. Oke, terus kalau yang J sama ini. Kemudian yang M, mangga dengan mangga juga ya. Kita dekatkan supaya mudah. Kalau saya langsung jawab boleh? Boleh, kalau mau langsung jawab juga boleh. Tapi untuk ini berarti 11A, tandanya tidak berubah, tetap sama ya. Min 8A plus 6A. Kemudian angka selanjutnya J. 6J dikurang 6J, ditambah ya, ikutin tambah, dikurang. Kemudian plus 3A plus 3A. Udah deh, 11A dikurang 8A ditambah 6A. Ini 3, berarti ada 9A. Kemudian 6 jeruk dikurang 6 jeruk, habis ya. 0J ditambah 6A. Atau 0 dikali berapapun hasilnya 0. 9A plus 6. Oh, sorry, ini harusnya M bukan A. Oke, mohon maaf. Oke ya. Keliru, kalau A ya bisa dijumlahkan ya. M. Oke, ini yang paling sederhana. Berarti apel yang masih ada di keranjang itu ada 9 apel ditambah 6 mangga. Oke, cukup. Itu insya Allah. Lanjut ya. Oke, nah lanjut di soal cerita juga. Di sini untuk perkalian ya, belajar terkait perkalian. Di sini, dari sini kelihatan teman-teman semua. Kelihatan untuk perkalian ya. Untuk perkalian, misalkan ada sebuah persamaan ya, ini persamaan ya, karena terdiri dari beberapa suku. Nah, atau ada operasinya, tambah atau kurang atau sama dengan. Ketika dikalikan, lihat, setiap masing-masing sukunya itu adil. Ketika suku yang pertama yang ini 3J dikali dengan 2, maka 4A juga dikali dengan 2. Itu ya syaratnya perkalian. Ya sama lah, semua dikali. Oke, kita ilustrasikan kembali. Ini yang soal yang kedua. Misalkan persegi panjang A, B dengan C. Nyatakan dalam bentuk aljabar. Oke, kita tahu ya. Ini luasnya. Kita tahu bahwa luas dari persegi panjang itu luasnya apa? Oke, panjang kali lebar ya, mengingatkan. Jangan sampai dilupakan. Oke, untuk yang pertanyaan A. Oke, yang A ya. Diketahui dulu panjangnya berapa? Y plus Z. Oke, lebarnya X. Berarti luas A itu kan panjang dikali lebar. Jangan bingung dulu, nggak ada angkanya. Gimana ngaliinnya? Gitu kan. Kita tulis dulu. P-nya diganti. Y plus Z dikali X, ya kan? Ini titik aja ya supaya nggak bingung. Yang tadi, setiap
sukunya harus dikalikan. Nah, mau di sebelah sini duluan, kanan atau kiri sama aja, 1, 2. Oke. Berarti kan ini X dikali Y, ya kan? Oh, dikali Z dulu ya. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi supaya gampang ya. X dikali Z ditambah ya, ini positif dikali dengan positif, X dikali Y. Berarti XZ plus XY. Udah, cukup gini aja. Kan kita aljabarnya, kan bentuk aljabarnya selesai yang A. Kemudian yang B. Sama luas yang B. Ya, kita misalkan ini panjang, ini lebar. Panjang, ini lebar ya. Ini kan Z, berarti di sini Z, di sini X, di sini juga X berarti ya. Berarti panjangnya itu Y, lebarnya itu X. Berarti luas B itu panjang kali lebar. Panjangnya berapa? Y. Itunya, oke. Itunya lagi. Nah, pakai titik ya, karena kita keliru, takut keliru dengan X-nya. Dikali lebarnya X, berarti Y X, kan bisa diubah jadi X, XY juga boleh. Oke, kemudian yang luas C ya, luas C sama panjangnya Z, lebarnya X, berarti panjang luas C itu panjang kali lebar Z kali X, ZX atau XZ itu boleh ya. Oke, sudah selesai ABC ya, jangan sampai ragu. Boleh nggak kalau saya menempatkan T-nya itu X, lebarnya itu baru Z? Boleh ya, boleh. Tapi kan ini udah kelihatan ya, ini panjangnya yang di sebelah sini ya. Oke, lanjut ya. Oke, yang belum jumlah luas B dan C. Kita tahu luas B ya, luas C. Oke, ini yang D ya, nomor D ya. Kita tahu nih di sini luas B itu XY ya, XY ini dia. Luas C itu XZ. XY di sini X, XZ. Jumlah ya udah dijumlahkan, berarti kan luas B ditambah dengan luas C. Luas B-nya XY, luas C-nya X, XZ. Boleh nggak ini diseder atau dijumlahkan? Nggak boleh, kenapa? Tidak sejenis. Ya, di sini variabel XY, di sini variabelnya XZ. Nggak bisa kalau di sini XY, di sini XY baru boleh. Tapi bisa disederhanakan kayak gini. Sama-sama punya X, X-nya kita keluarkan. Dikali Y, Z. Ini boleh, sederhananya sampai sini. Ya, karena kalau ini disederhanakan, dikalikan, ya ini sama 1 ke 2 X dikali Y plus X dikali Z. Sama kan hasilnya ya? Oke, sama. Tapi sampai sini aja boleh? Boleh, sampai sini aja boleh. Oke, paham semuanya? Pelan-pelan ya. Nah, tadi itu kan dikalikan dengan satu suku nih ya. Satu suku dikalikan dua suku. Ini ada satu suku dikali dengan satu suku yang tadi ya, contohnya. Nah, sekarang kalau misalkan dua suku dikali dengan dua suku. Ya, dua suku dikali dengan suku. Ini ilustrasinya. Misalkan sebuah persegi panjang dipotong menjadi 4 bagian ya, 1, 2, 3, 4. Dengan ukuran seperti gambar di samping. Nyatakan secara aljabar luas daerah yang diarsir, ini semuanya ya diarsir. Kemudian buktikan dengan cara menjabarkan apakah hasil yang didapat itu benar. Oke, penyelesaian yang pertama yang A. Ini semuanya ya. Berarti kita tahu bahwa kita misalkan AB itu kan berarti X plus 3 ya. Ini X plus 2. Ini dia panjangnya, ini lebarnya. Ya, kita tahu luasnya itu panjang kali lebar. Berarti panjangnya tadi X plus 3. Di sini X plus 2. Sudah cukup sampai sini aja untuk persamaan pertama. Langsung dikalikan nanti. Oke, yang kedua. Kita tahu ya, di sini yang untuk luas yang pertama ya, yaitu panjang kali lebar. X dikali X, berarti X
kuadrat. Kemudian yang kedua, luas yang kedua, ini X juga kan, berarti 2 dikali X, berarti 2X. Yang ketiga, ini X juga, berarti ya 3X. Yang keempat, ini ada 3, di sini 6. Keduluan 2 maksudnya, hasilnya 6. Kemudian dijumlahkan, berarti X kuadrat ditambah 2X ditambah 3X ditambah 6. Ada yang sejenis? Ya benar, yang ini ya sejenis ya, maka disederhanakan. Berarti X kuadrat plus 5X plus 6. Dari persamaan ini ya bisa kita cari bahwa ketika ada 2 suku dikalikan dengan 2 suku, yaitu X plus 3 dikali dengan X plus 2 itu sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Kita bisa ilustrasi seperti ini. Jadi setiap bagiannya itu dikalikan. Atau dengan cara ini. Sama setiap kali kan syaratnya, kalau yang tadi di awal bilang setiap suku itu harus adil dikalikannya dengan sama. Ini berarti X dikalikan dengan sebelahnya yang kedua. Ini yang pertama, yang kedua. Kemudian ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi semua dari X ini dia dikalikan, tandanya mengikuti. Caranya sama, X dikali yang dengan X. Ya, X dikali X. Sama kan? Pertama. Kemudian yang kedua, X dikali 2X. 2 dikali X. Sama kan? Oke. Yang ketiga, 3 dikali X. Benar kan? Yang terakhir, 3 dikali 2. Sama dengan ini. Hasilnya pun sama. Ya, ini ingat tanda-tandanya kalau ngerjain latihan seperti ini. Harus pertama, kedua, supaya latihan. Kemudian langsung dijabarkan seperti ini. Kemudian hasilnya tadi X kuadrat plus 2X plus 3X plus 6 sama dengan 0. Nanti kalau lama-kelamaan nanti akan bisa. Ya, lama-kelamaan langsung dari sini, tahap ini langsung ke sini nggak apa-apa. Ya, tapi untuk pas ketika awal-awal pakai cara ini dulu supaya kita lebih paham. Oke, nah ini latihan ya. Kita latihan bareng-bareng ya. Tentukan hasil perkalian ini, satu suku dikalikan dengan 2 suku. Yang pertama yang tadi, ini yang pertama, yang kedua. Tandanya ngikutin ya di sini nih. Pertama, 2 dikali 7X, bener kan? 2 dikali 7X. Dikurang, kenapa ini dikurang? Ini dikurang, kita ngikutin tanda di sini. Oh, ini tanda kurang, berarti dikurang. Tapi kalau misalnya tandanya seperti ini, di sini juga ikutin tandanya seperti ini ya. Karena nanti ada beberapa contoh yang negatif supaya lebih paham lagi. Oke, berarti ini 2 dikali, ini ya pertama, yang kedua. 2 dikali 2. Oke, 2 dikali 7X, 14X. Kemudian 2 dikali 2, 4. Ini paling sederhana, iya, ini paling sederhana. Nggak bisa disederhanakan lagi, nggak bisa. Kenapa? 14X dengan min 4 itu tidak sejenis. Satunya punya variabel, satunya tidak konstanta. Ya. Yang kedua nih, sama juga. Ini langkahnya pertama, kedua, ketiga. Sama, 3 dikali 7X. Ditambah, ikut nih, ditambah 3 dikali 5Y. Dikurang, ikutin ya tandanya, 3 dikali 2. 21, 5 kali 3 kali 5Y, 15Y. Dikurang 6. Ini paling sederhana, yes, ini paling sederhana. Pelan-pelan ya belajar. Oke, yang ketiga, yang tadi 2 suku. Ini plus minus nih, ya. Sama pertama, sama seperti ini dulu aja. Kalian kayak gini latihan aja sampai 10 soal. Nanti kalau udah kebiasaan nggak perlu pakai lingkaran-lingkaran ini, udah bisa. Ketiga, keempat. Rajinin aja ya. Ini sama X dikali X min 5 nih. X dikali X min 5. Ya, ini langsung ya. Ini
Ini caranya, berarti X dikali 2 suku ini, 2 dikali 2 suku ini juga boleh. Seperti ini langsung ya. Biar enak. Yang selanjutnya, X dikali X yang pertama ini ya. X kuadrat. Kemudian yang kedua, X dikali min 5. Ini ya, min 5X. Karena aturannya ya, ketika kita penulisan, boleh nggak kalau X 5? Boleh, tapi aturannya lebih baiknya koefisiennya itu di depan. Berarti 5X. Ingat ya, koefisien itu angka yang mendampingi variabel. Plus 2, ini X ya. 2X min 2 dikali 5. Yaitu min 10. Ada yang sama, ada yang sejenis. Yes, ada yang sejenis. Ini ya, disederhanakan. Berarti jadinya X kuadrat. Ingat, beda tanda. Berarti angka besar dikurang angka kecil. 5 dikurang 2, yaitu 3. Tandanya ngikutin yang angka besar. Oke, min 10. Oke, ini paling sederhananya. Oke, yang keempat, ini tandanya negatif-negatif, sama. Berarti min X, min 1, X min 5. Boleh kalau misalkan cara itu berarti min X, ini dikali kedua suku ini, X min 5. Kemudian ngikutin tanda minnya, min 1 dikali X min 5. Sama aja, ini nanti pertama, kedua, ketiga, keempat. Sama aja nanti kalau misalkan diginiin, sama aja caranya. Mau seperti ini, mau seperti ini, langsung juga boleh. Kalau ini langsung kan, abis ini langsung aja dikalikan X dikali X. Berarti kan min X dikali X. Kemudian ditambah min X dikali min 5, ya kan? Dikurang 1 dikali X dikurang 1 dikali 5. Oh iya, ditambah ya, biar tidak hilang. Berarti min X dikali min X. Ini ya, 1. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini ada tambahnya ya. Min X kuadrat. Min dikali min, oke, plus. Ngikutin seperti itu. Ini 5X ya, 5 kali X. Min dikali plus, berarti min X. Min 1X ya. Min dikali plus, min 5. Ada yang sejenis? Yes, ada. Ini ya. Berarti min X kuadrat, oke, plus 4X min 5. Aku bingung, ini kaliannya bisa langsung kayak misalnya cepatnya kayak gini, langsung lah, biar enak cepet ya. Kalau saja min X dikali X, min dikali plus, langsung aja min X kuadrat. Kedua, yang ini kan pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang kedua, min X dikali min 5. Min dikali min plus. Ikutin gitu. 5 dikali X, 5X. Gini. Kemudian yang ketiga, min 1 dikali X. Oh, ya min hasilnya. Kemudian min 1 dikali min 5. Min dikali min plus. Tandanya dulu, baru 1 dikali 5, 5. Sama kan? Kontras kan? Sama. Oke, baru disederhanakannya pun sama. Hasilnya pun pasti sama kalau caranya benar. Oke. Oh, ini kok min. Oh, yang terakhir ya, ini kurang. Ini ya, ini plus jadinya ya. Sampai keliru kan? Alhamdulillah kita pakai cara langsung ini ya, jadi ketemu benar. Nah, kemudian kalau misalkan kita ada penyelesaian sampai 3 kali nih, 3 kali. Caranya gampang, selesaikan dulu yang ini ya, biar gampang. Kemudian habis itu baru dikalikan X plus 2-nya. Ya, jadi X plus 2 dikali dengan X min 5, yang kayak tadi ya, langsung aja ya, kita pakai cara langsung aja ya. 1, 2, 3, 4, langsung
Pertama, X dikali X kuadrat. X dikali min 5, ingat tandanya min, berarti 5X. 2 dikali 3, 2 dikali X, plus ya tandanya 2X. Min 2 dikali min 5, min 10. Kita sederhanakan dulu. X kuadrat min 3X min 10. Udah ketemu kan? Berarti X kuadrat min 3X min 10 ini dikalikan dengan X plus 2. Jangan bingung, santai aja, caranya sama. 1, 2, 3, kan setiap sukunya harus ini 4, 5, 6. Jadi setiap sukunya harus dikalikannya sama. X kuadrat berarti harus dikalikan dengan X dikalikan dengan 2. Untuk yang pertama, X kuadrat dikali dengan X pangkat 3. Udah kali ya. Yang kedua, ngikutin ini yang kedua. X kuadrat dikali 2 plus 2X kuadrat. Yang ketiga, min 3X dikali X. Min 3X kuadrat ya. Kemudian, min 3X dikali 2. Masih min 6X. 10, min 10 kali X. Berarti min 10X. Yang terakhir, yang keenam, min 10 dikali 2. Min 20. Pasti ada berapa ini? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ngikutin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama 6 juga. Baru yang sejenis dikelompokkan jadi 1. Udah ya. Udah deket. Kalau kita nyelesainnya kayak gini, dia deket-deketan. Jadi nggak perlu kita pindah-pindah lagi. Enaknya gitu. Nah ya. Udah sejenis, udah berdekatan, langsung berarti X pangkat 3, X kubik. Ingat, tandanya beda. Ini plus, ini minus. Variabelnya sama ya, sejenis. Pangkatnya pun sama, sejenis. Berarti 3 dikurang 1. 3 dikurang 2, 1. Tandanya ikutin mana? 3 sama 2, besaran mana? Besaran 3, berarti negatif X pangkat 2. Yang ini pun sama. Oh, tandanya sama, berarti di jumlah 16. Tandanya mengikuti. Min 20. Insya Allah ini yang paling sederhana. Ya, insya Allah ini paling sederhana. Begitu pula kalau misalkan ada soal 2A plus C plus D dikali 2A kuadrat plus C plus 1. Sama ini cara penyelesaiannya. Jangan bingung, setiap suku harus. Oke, kita pakai cara ini. Pertama, kedua, ketiga, nanti yang ini udah selesai. Keempat, kelima, keenam, ya, kemudian yang D, ketujuh, ke-8, ke-9, sampai 9 kali ya. Ya, mudah-mudahan membantu. Insya Allah ini udah selesai. Ya, tetap latihan. Yang ini coba dikerjakan gitu kan. Yang ini ya, coba dikerjakan pelan-pelan, mengerjakannya pelan-pelan. Yang paling penting itu kalau matematika itu rajin latihan. Ketika salah ya nggak apa-apa, namanya kita belajar ya. Namanya kita belajar ya, ketika salah ya pasti maklum gitu kan. Harus paham juga. Mungkin cukup ya. Nah, tetap semangat belajar dan ingat, niatkan belajar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata ya. Karena kewajiban kita seorang muslim harus tetap belajar dimanapun kita berada ya. Karena ketika kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita dapat ilmunya, dapat pahalanya juga. Mungkin cukup diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.